Tentunya Bismillahirrahmanirrahim. senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Karena sesungguhnya syukur itu terkadang jauh lebih berat daripada kesabaran. Sabar itu terkadang hanya diberikan pada ujian. Kesabaran itu terkadang waktunya lebih pendek daripada kesyukuran. Karena kesabaran pada ujian biasanya hanya sebatas ujian yang kita dapatkan kemudian kita bersabar. Tetapi syukur itu merupakan kewajiban sepanjang hayat. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita bangun hari ini dengan kondisi aman, kita bangun dalam kondisi mendapatkan rezeki yang mencukupi kita pada kebutuhan hari ini, dan kita juga mendapatkan kesehatan sehingga kita melakukan aktivitas, setidaknya kita mulai pada kajian yang kita selenggarakan. Ini merupakan sebuah perkara yang sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita paham, syukur itu perjalanan panjang, syukur itu perjalanan panjang lagi berat, di mana kehidupan kita di dalam bersyukur sepanjang waktu kita hidup. Adapun sabar hanya terkadang sebatas pada ujian yang sedang kita dapatkan. Semoga Allah senantiasa memberikan energi bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Tidak perlu menunggu syukur pada sesuatu yang banyak, tetapi marilah kita berlatih pada syukur ketika kita mendapatkan anugerah yang tampaknya remeh di mata kita. Orang yang paling lapang adalah orang yang bersyukur walaupun melihat sandal jepitnya. Orang yang paling ridho, orang yang paling Allah ridhoi adalah orang yang mampu bersyukur walaupun hanya melihat uang 2.000 yang ada di kantongnya, tetapi sudah cukup menjadikan dia alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena siapapun yang mampu bersyukur pada sesuatu yang remeh, mereka adalah orang yang mampu bersyukur pada sesuatu yang besar, maka itu lebih mudah bagi mereka. Jangan bersyukur hanya ketika mobil yang kita inginkan datang ke garasi. Jangan hanya bersyukur ketika rumah yang kita inginkan sudah mulai dibangun. Jangan hanya bersyukur ketika kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, lalu kita mendapatkan rezeki di akhir bulan, lalu kita membeli makanan itu baru kita bersyukur. Karena sesungguhnya syukur itu selalu ada. Ada 1.001 alasan untuk senantiasa menjadikan kita bersyukur selama kita sadar koneksi hati kita dengan Allah yang telah memberikan semua anugerah pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur. Kita tentunya pembahasan setiap Jumat yaitu adalah pembahasan bagaimana membahas karakter seorang muslim, bagaimana mereka menjadi hebat dalam karakter mereka. Ini merupakan salah satu rumpun ilmu yang terkadang justru banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Karena banyak kaum muslimin memahami Islam itu hanya dari sudut pandang fikih. Mereka hanya memandang tentang keutamaan sholat tahajud, keutamaan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tapi terkadang justru mereka tidak mengetahui bahwasanya Islam, agama yang kita imani, merupakan agama yang betul-betul membangun karakter. Bagaimana seorang muslim di dalam proses iman mereka kepada Allah, mereka itu betul-betul bisa memberikan kualitas yang hebat di dalam kehidupan mereka ketika mereka terbentuk karakternya sesuai dengan penjelasan dan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menjadikan kita paham Islam itu konsisten membentuk karakter kita. Bukankah Islam mengatakan bahwasanya seorang muslim yang paling baik adalah muslim yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Itu karakter yang dibentuk. Bukankah kita juga mendapati di dalam sunnah bahwasanya orang yang Allah ridhai adalah orang yang pandai untuk memberi maaf? Bukankah itu karakter yang dibangun pada hadis itu? Bukankah kita juga mendapati bahwasanya ketika seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berpikir yang positif tentang Allah dan berpikir yang ridho kepada setiap takdir, bukankah itu karakter yang dibentuk? Dan inilah sejatinya sikap seorang muslim, hendaklah mereka melihat Islam itu bukan hanya dari sudut pandang fikih, tapi bagaimana seorang muslim itu mereka melihat Islam dan sunnah dari sudut pandang karakter yang harus terbentuk sesuai dengan perintah yang disampaikan, sesuai dengan sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini penting untuk selalu kita miliki. Islam itu membentuk karakter. Makanya kalau karakter kita belum terbentuk, berarti masih ada yang kurang dalam proses kita belajar.
Karakter inilah yang disampaikan begitu penting oleh para ulama. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling penting adalah seorang muslim selalu memiliki karakter hebat di dalam kehidupan mereka. Makanya tidak salah kalau orang barat sampai mereka mengatakan if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Makanya betul kalau orang-orang barat mereka berkata, sesungguhnya kalau kamu kehilangan uang, kamu tidak kehilangan apapun. Kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Tapi kalau hidupmu kehilangan karakter, kamu tidak punya karakter, kamu kehilangan segalanya di dalam kehidupan. Karena memang pada dasarnya karakter itu akan membentuk value dan nilai pada kehidupan kita. Baik dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat dan berinteraksi, baik kehidupan kita di hadapan Allah. Kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana karakter untuk membangun kualitas pada kehidupan kita adalah bagaimana kita memberikan bakti yang terbaik kita kepada orang tua kita. Karena tidak akan mungkin hebat kehidupan siapapun, walaupun dia memiliki kepandaian, intelijensi, memiliki kepintaran, link yang begitu sempurna, circle yang begitu positif, tapi ternyata dia tidak rapi hubungan dia dengan orang tuanya, siapapun yang tidak pernah merapikan hubungan antara dirinya dengan orang tua, maka tidak akan pernah hebat hidupnya dan tidak akan pernah rapi kualitas hidupnya seiring berantakan antara hubungan dia dengan orang tua. Ini merupakan sebuah kaidah penting. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim pada sanad yang sahih, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya 2 kali di dunia mendapatkan, di akhiratnya juga mendapatkan kembali, ya kecuali kebaikan kamu kepada orang tuamu, dan tidak ada kejahatan dan kezaliman yang Allah balas 2 kali, di dunia dibalas, di akhiratnya dibalas, ya kecuali kejahatan dan kezaliman kepada orang tua. Itu sudah sangat memberi arti dan makna pada kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang kita nilai pencapaian kita begitu istimewa, bisa jadi pencapaian istimewa yang kita lihat dari seseorang bukan hanya semata-mata kehebatan dia, tapi bisa jadi pencapaian-pencapaian istimewa yang dia dapatkan pada hidupnya bisa jadi karena baktinya dia kepada ibunya dan bapaknya, rapinya hubungan dia dengan ibunya dan bapaknya. Karena itulah yang menjadikan Allah merapikan dan memudahkan dia mendapatkan pencapaian-pencapaian yang dia peroleh ketika dia senantiasa memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Sebagaimana kita menjumpai dan sebagaimana kita mendapati, kalau kita mendapatkan ada seseorang di dalam kehidupan berantakan hidupnya, pasti ada kaitannya. Kehidupan yang berantakan itu disebabkan karena berantakan hubungan dia dengan orang tua. Maka inilah yang menjadikan kita paham betul pentingnya bagi kita pada kualitas kehidupan kita. Kita tidak hanya tidak hanya memperhatikan bagaimana usaha kita tidak hanya memperhatikan ikhtiar kita, tapi penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kehidupan kita bersama orang tua kita. Dan inilah yang menjadikan kita paham apa hubungannya muslim hebat dengan baktinya manusia kepada orang tua. Hubungannya erat. Karena tidak ada manusia hebat yang pernah ada di dalam sejarah manusia, kecuali mereka adalah orang yang terbaik di dalam memperlakukan orang tua mereka. Mereka adalah orang yang terbaik di dalam memperlakukan orang tua mereka. Dan inilah yang menjadikan kita memahami pentingnya kita untuk senantiasa memperhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.